sini aku mau menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai identifikasi terhadap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan anggota kelompok, yaitu kasus korupsi sering terjadi bukan hanya akhir-akhir ini saja, tetapi dari tahun-tahun sebelumnya sudah sering terjadi, baik dari pemerintahan maupun artis tanah air. Tindakan korupsi dapat merugikan negara dan telah melanggar hukum negara ini. Korupsi juga dapat menghambat kemajuan negeri, menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional untuk masyarakat. Korupsi tidak termasuk lagi sebagai kejahatan biasa, melainkan termasuk kejahatan luar biasa. Untuk memerangi kasus korupsi harus menggunakan hukum yang tegas agar para pelaku korupsi tidak lagi merajalela. Maka dari itu, tindakan korupsi harus diatasi dimulai dari diri sendiri, mengingat korupsi merupakan kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya orang hanya mengenal kerugian negara dan suap menyuap, saat ini korupsi sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Di masa mendatang, korupsi bisa saja berkembang lagi secara dinamis, karena korupsi mengikuti pola hidup manusianya yang materialis. Salah satu hukum korupsi di Indonesia tertulis dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU Tipikor adalah adanya unsur kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Dalam video ini akan membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya. Hasil dari identifikasi dan penyebab masalah dari kelompok kami yaitu PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan milik negara atau Persero yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan telah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859. Kegiatan utama yang dilakukan perseroan bertujuan untuk memberi edukasi terhadap masyarakat dalam hal perencanaan masa depan serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang kompleks. Pada pertengahan tahun 2018, ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan oleh Direksi Baru Perseroan yang kemudian terbukti atas tindakan kecurangan manipulasi laporan keuangan pada November 2018. Pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2008 dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Perseroan mulai menunjukkan keanehan sejak tahun 2014, di mana Perseroan mampu memberikan sponsor untuk klub sepak bola Manchester City di tengah permasalahan keuangannya. Namun, kondisi keuangan Perseroan kembali tampak mengalami kenaikan dengan pendapatan yang dicapai dari produk GS Saving Plan sebesar 21 triliun rupiah. Kinerja baik perusahaan tidak berlangsung lama, di mana pada tahun 2018, Direktur Utama dan Direktur Keuangan Jiwasraya dicabut. Posisi Direktur Utama digantikan oleh Asmawi Syam, dan di bawah kepemimpinannya, Asmawi melaporkan keanehan laporan keuangan perseroan kepada Kementerian BUMN. Keanehan tersebut terbukti dari hasil audit PricewaterhouseCoopers atas laporan keuangan 2017 yang dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun rupiah menjadi 428 miliar rupiah. Oktober 2018, masalah tekanan likuiditas mulai diketahui publik dan perseroan juga mengumumkan atas ketidakmampuan dalam membayar klaim polis jatuh tempo nasabah GS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Akibat dari hal ini, pemegang saham menunjuk Heksaha Trisa Songko menggantikan Asmawi Syam dalam posisi Direktur Utama. Direktur baru ini mengungkapkan bahwa perseroan membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun rupiah untuk memenuhi rasio solvabilitas 120% dan aset perusahaan tercatat hanya sebesar
Rp23,26 triliun dengan kewajiban perusahaan yang mencapai Rp50,5 triliun. Kasus perseroan berlanjut hingga tahun 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021, 6 terdakwa yang dinyatakan menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar Rp16 triliun dipidana atas kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya dan dipenjarakan oleh Kejaksaan Agung DKI Jakarta. Pihak terpidana merupakan Komisaris PT Trada Alam Minera yaitu Heru Hidayat, mantan Kepala Divisi Investasi Direktur dan Keuangan Jiwasraya yaitu Syah Wirman, mantan Direktur Maksima Integra yaitu Joko Hartono, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya yaitu Heri Prasetyo, mantan Direktur Utama yaitu Rahim Hendrisman, dan Komisaris PT Hansen International yaitu Beni Cokro Saputro. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung atas hukuman pidana berupa penjara dan denda. Dari hasil diskusi kami akan memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sebagai orang awam mungkin akan mengalami kesulitan untuk memahami keadaan PT Asuransi Jiwasraya. Namun, kelompok kami akan memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian dengan sederhana dengan beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada disolusi. Disolusi terjadi ketika sebuah perusahaan bangkrut atau tidak dapat membayar hutang. Dalam proses ini, semua aset perusahaan dijual untuk membayar hutang kepada pihak yang berhak, seperti pemegang polis. Sebagai contoh, jika PT Asuransi Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan tidak dapat membayar hutang kepada pemegang polis, mereka dapat memilih untuk mengakhiri perusahaan. Dalam situasi seperti ini, semua aset Jiwasraya termasuk investasi dan properti akan dijual untuk membayar hutang-hutangnya. Dan mungkin saja Jiwasraya akan berhenti beroperasi setelah proses ini selesai. Dan yang kedua, ada penebusan. Penebusan di sini merupakan upaya untuk memperbaiki keuangan perusahaan dengan menyediakan dana tambahan atau tindakan lain. Ada beberapa metode untuk masa penebusan, yaitu yang pertama, privatisasi. Privatisasi adalah ketika pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan yang dimilikinya kepada investor swasta. Dalam kasus penyelesaian masalah Jiwasraya, privatisasi berarti pemerintah menjual sebagian saham Jiwasraya kepada investor swasta. Dengan demikian, investor swasta akan mengendalikan perusahaan dan dapat menyediakan dana baru untuk memperbaiki keuangan serta strategi bisnis Jiwasraya. Yang kedua ada bailout. Bailout adalah tindakan pemerintah untuk memberikan tambahan dana kepada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan tujuan mencegah kebangkrutan dan menjamin kelangsungan operasionalnya. Dalam kasus Jiwasraya, bailout dapat berupa penyuntikan dana melalui partisipasi modal negara untuk membantu perusahaan membayar hutangnya dan mengembalikan kepercayaan pemegang polis. Yang ketiga, pendirian holding BUMN asuransi. Pendirian holding BUMN asuransi adalah langkah di mana pemerintah mendirikan sebuah perusahaan induk yang mengelola beberapa perusahaan asuransi BUMN dalam satu kesatuan. Dalam konteks Jiwasraya, pendirian holding BUMN asuransi memungkinkan Jiwasraya menjadi bagian dari entitas tersebut. Jiwasraya kemudian dapat mendapatkan dukungan keuangan tambahan serta manfaat lainnya dari holding tersebut. Dan yang terakhir adalah akuisisi. Akuisisi merupakan proses di mana satu perusahaan mengambil alih kontrol atas perusahaan lain dengan membeli mayoritas atau semua sahamnya. Dalam konteks Jiwasraya, akuisisi dapat terjadi jika perusahaan asuransi lain membeli mayoritas saham Jiwasraya. Dengan demikian, perusahaan asuransi lain tersebut akan mengelola Jiwasraya dan membantu memperbaiki masalah keuangan yang dihadapinya. Semua pilihan ini memiliki hasil dan risiko yang harus dipertimbangkan. Untuk menjaga keberlanjutan Jiwasraya dan melindungi pemegang polis, pemerintah dan pemangku kepentingan harus membuat keputusan yang tepat. Berikut pembuatan kebijakan yang mungkin cocok untuk mengatasi masalah kasus PT Jiwasraya, yaitu pemerintah melakukan peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 dalam kemasan kebijakan strategi nasional pencegahan korupsi atau bisa disebut Starnas PK. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018, Presiden telah membentuk tim nasional pencegahan korupsi yang diamankan sebagai tim pengarah dengan mendata sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kemendagri.
penataan birokrasi dan SDM aparatur. Yang ketiga, Bappenas. Bappenas berperan untuk perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, KSP. KSP berperan untuk memastikan agenda prioritas presiden. Dan yang terakhir, KPK. KPK berperan melakukan koordinasi dan melakukan konsolidasi seluruh program pencegahan korupsi baik di instansi pemerintah maupun di internal KPK sendiri. Untuk aksi pencegahan korupsi 2023-2024 terdiri dari 15 aksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta. Yang kedua, pengendalian ekspor impor. Yang ketiga, peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan untuk perizinan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan. Yang kelima, percepatan proses digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha. Yang keenam, penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa. Yang ketujuh, peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedelapan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di subsektor mineral dan batubara atau minerba. Yang kesembilan, penataan aset pusat. Yang kesepuluh, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi. Yang kesebelas, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah. Yang ke-12, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah APIP dalam pengawasan program pemerintah. Yang ke-13, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana. Yang ke-14, optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa. Yang ke-15 atau yang terakhir merupakan penguatan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara atau ASN. Dari identifikasi masalah tersebut, kesimpulannya adalah korupsi dan kasus pencucian uang yang membuat asuransi Jiwasraya bangkrut. Terdapat 6 terdakwa yang terlibat kasus ini. Pihak terpidana merupakan Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat, mantan Kepala Divisi Investasi Direktur dan Keuangan Jiwasraya Syahwirman, mantan Direktur Maksima Integra Joko Hartono, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo, mantan Direktur Utama Rahim Hendrisman, dan Komisaris PT Hansen International Beni Joko Saputro. Dari kasus korupsi asuransi Jiwasraya, negara mengalami kerugian sebanyak 16 triliun rupiah. Dan akibat dari kejadian ini bukan hanya negara, tetapi juga banyak pihak yang ikut dirugikan. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, kelompok kami dapat memberikan saran-saran, yaitu yang pertama, alternatif penyelesaian. Menurut kelompok kami, PT Asuransi Jiwasraya bisa menggunakan alternatif penyelesaian disolusi. PT Asuransi Jiwasraya bisa menjual seluruh aset perusahaan yang digunakan untuk membayar seluruh hutangnya. Yang kedua, pemerintah harus memberi peringatan dan edukasi kepada masyarakat untuk memilih asuransi yang tepat dan yang bersertifikat OJK. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pemerintah harus bisa memberantas korupsi secara menyeluruh dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku korupsi agar tidak terjadi kasus korupsi lagi yang dapat merugikan negara dan banyak orang. Berakhir sudah penjelasan video kali ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi.